warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami berterima kasih kepada Bapak Frankie Fernando yang telah memberikan kesempatan pada kelompok kami untuk menyelesaikan proyek pengajuan dana usaha. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan melaksanakan usaha itu di bidang kuliner. Kulinernya seperti apa? Nanti akan kita bahas di slide-slide selanjutnya ya. Baiklah, di sini saya akan membacakan nama-nama dari kelompok kami, yaitu ada Guntoro Ritonga di bidang manajemen, kemudian ada Sani Yulistiawan, itu di bidang pemasaran atau marketing mix, kemudian di bidang produksi itu ada Yeti Rahayu dan Fuji Rakasiwi, kemudian di bidang administrasi itu ada Hasmawati Haidi. Baiklah, slide selanjutnya itu akan dibacakan oleh Puji. Ini saya akan menjelaskan produk yang akan kami tawarkan, yaitu dessert bok bugar, campuran dari buah segar, rasanya manis dan menarik, tentunya kaya dengan vitamin. Maka kelompok kami menampilkan karya dessert bok bugar. Latar belakang dari pembukaan usaha ini itu sangat simpel ya. Pasti kita semua udah pernah dengar yang namanya dessert box. Entah itu dari kue, atau dari coklat, atau dari berbagai macam lainnya. Nah, pada saat ini kan di Indonesia itu udah booming banget yang namanya itu dessert box. Nah, tapi kan kebanyakannya itu dari coklat dan memakai pemanis buatan. Sedangkan kelompok kami akan menggunakan bahan-bahan yang digunakan sebagian besar dari buah-buahan segar, sehingga dilihat dari nilai manfaatnya jauh lebih baik dibandingkan dengan dessert box lainnya. Apalagi di musim pandemi yang sekarang ini, pasti kita membutuhkan asupan makanan yang bergizi dan memiliki nilai vitamin yang tinggi. Maka dari itu, kelompok kami tertarik untuk membuat usaha ini. Tujuan usaha untuk mengukur kemampuan mahasiswa-mahasiswi dalam berwirausaha, mengundang orang-orang yang potensial bergabung dan bekerja sama, mengatur pembentukan kerjasama dengan wirausaha lain yang sudah ada dan saling menguntungkan. Kemudian uang hasil penjualan 30% akan disumbangkan untuk membantu dalam kegiatan sosial terkhusus yang berhubungan dengan pandemi COVID-19 di saat masa pandemi ini. Untuk organisasi. Adapun bagian dari manajemennya adalah Guntoro Ritonga, yaitu saya sendiri. Bagian produksi ada Saudari Yeti Rahayu dan Saudari Puji Rakaswi. Bagian pemasaran ada Sani Yulistiawan. Bagian administrasi Saudari Hasmawati Haidin. Manajemen penjualan yaitu usaha pembuatan dessert box bugar atau campuran buah segar ini dijalankan milik pribadi dengan kerjasama tim dan diproduksi secara rumahan. Informasi partner usahanya, untuk pengembangan usaha ini, kami akan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang dapat mendukung usaha ini, meliputi distributor bahan baku produksi seperti buah-buahan, madu, box wadah, dessert, dan lain-lain. Lembaga yang sedang mengadakan kegiatan yang mengundang massa seperti Bajar, pentas seni, baik di lingkungan kampus atau di luar kampus Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta, dan pihak lain yang mendukung finansial. Di sini kita ada beberapa kelemahan seperti merupakan suatu produk yang sudah ramai di pasaran, kapasitas produksi yang terbatas, dukungan finansial yang terbatas, kurangnya sarana promosi dan jaringan pemasaran. Selain kelemahan, ada ancaman yang harus segera diatasi. Ancaman tersebut seperti belum adanya hak paten, kemungkinan pemalsuan produk kami di pasaran yang akan mengurangi pemasaran. Tapi untuk itu di sini kita juga telah mempersiapkan untuk mengatasi kelemahan dan ancaman usaha, menjalin kerjasama dengan pihak lain yang dapat membantu mengatasi masalah tersebut. Untuk itu, upaya penelitian yang kami buat adalah yang pertama itu mengadakan survei tentang model produk yang diinginkan konsumen, mengadakan survei tentang rasa-rasa kegemaran produk yang sedang tren. Contohnya yang di pasaran itu yang disukai orang yang bagaimana gitu. Yang ketiga, mengadakan survei tentang produk yang dapat dihasilkan dari bahan baku yang ada. Variasi rasa bagi kami merupakan hal yang saya unggulkan. Untuk itu kami menargetkan setiap bulan selalu ada satu rasa unggulan atau variasi yang baru. Yang intinya tiap bulan kita bisa membuat rasanya bervariasi, tidak monoton, supaya konsumen juga tidak bosan gitu. Soal usaha, kita pun harus melakukan penetapan pemasaran
atau marketing mix. Nah, target pemasaran yang kita tuju ini terlebih dahulu yaitu di kampus kita, yaitu kampus Universitas 17 Agustus 1945, yaitu mulai dari mahasiswa, dosen, dan staf yang ada di lingkungan kampus. Selain itu, kami juga akan mencoba mempromosikan dan mengembangkan usaha kita ini di luar kampus dengan cara mempromosikannya itu melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Produk yang kita buat ini yaitu dessert box bugar yang digemari di semua kalangan masyarakat ya, terutama anak muda zaman sekarang. Setelah produk kami ini berkembang, kita akan mencoba membuka usaha itu di sebuah tempat, yaitu dengan nama Resto Dessert Farm, yaitu karya anak farmasi Universitas 1745, agar kampus ini terlihat lebih hidup. Berbicara tentang promosi yang kita gunakan ini yaitu tidak terlepas dari kepercayaan dan cita rasa yang konsisten. Promosi yang kita gunakan yaitu menggunakan brosur di media sosial seperti WhatsApp, Instagram, ataupun Facebook ya. Melakukan diskon atau pemotongan harga dan memberikan tester atau sampel terhadap konsumen. Berbicara tentang tempat yang kami tuju, yang pertama itu adalah kampus kita dan akan disimpan di kantin kampus kita. Setelah berkembang, kita akan mencoba memasarkannya di tempat lain. Berbicara soal harga, memang cukup mahal ya di kantong mahasiswa, tetapi bahan-bahan yang kita gunakan ini cukup berkualitas dan memiliki nilai vitaminnya cukup tinggi tentunya karena menggunakan buah-buahan yang segar dan berkualitas. Harga yang kami tawarkan ini sekitar 25.000 per box dan memiliki nilai vitamin yang cukup tinggi dan cita rasa yang dijamin akan membuat konsumen kita ingin membelinya lagi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aspek produksi. Di sini ada jenis produk usaha. Usaha ini akan memproduksi dan menjual dessert box. Bahan bakunya adalah varian bolu dan buah segar. Produk yang dihasilkan dapat beraneka rasa sesuai dengan permintaan konsumen dan dikemas dengan menggunakan box. Sungguh menarik bukan? Kemudian di sini jumlah produk yang dibuat rata-rata setiap harinya kita akan memproduksi 20 box. Kemudian kita hanya memproduksi itu 26 hari dalam satu bulannya. Kemudian berarti pada satu bulannya itu kita dapat memproduksi 520 box. Waktu dan kegiatan produksi serta tenaga yang diperlukan, waktunya kita setiap hari itu akan memulainya pada jam 10 pagi. Hari Minggu kita tidak memproduksi. Kemudian tenaga untuk produksi itu 2 orang. Sudah tertera di struktur organisasi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai bahan dan peralatan yang akan digunakan. Di sini bahan-bahan utama ya, bahan-bahan utamanya di sini nama barang di sini tepung terigu. Itu kita gunakan 1 kilo. Itu untuk kebutuhan produksi 1 hari. Jadi di sini kita akan membuat 4 loyang bolu, yaitu 3 untuk yang ekstrak buah naga dan 1 loyang itu untuk yang ekstrak daun fuji. Itu sudah kami perkirakan cukup untuk produksi 20 box. Nah, di sini tepung terigu 1 kilo itu 9.000 harga satuannya, kemudian harga total 9.000. Untuk mentega kami menggunakan Simas yaitu 2 bungkus, harga satuannya 8.000, totalnya 16.000. Kemudian untuk telur kita menggunakannya 25 butir. Nah, telur ini nanti akan dibagi juga untuk dibuat sebagai krim pelapis bolu selanjutnya ya. Ini harga satuannya 1.500, kemudian total keseluruhannya 37.500. Untuk vanili kita gunakan 4 bungkus, harga satuannya 500, total 2.000.
Kemudian kita menggunakan SP. Di sini yang mereknya kupu-kupu. Di sini pakainya 2 sendok teh, yaitu harga totalnya 6.500. Buah naga merah. Buah naga merah kita pakai 2 buah saja. Ini harga satuannya 12.000, harga totalnya 24.000. Daun Fuji ini secukupnya, ini tidak ada harga total karena kita menanam sendiri ya. Untuk buah jeruk sunkis ya, jeruk sunkis ini 1 kilo itu totalnya 30.000. Buah mangga ini 1 kilo juga kita pakai, itu total 20.000. Buah anggur merah itu 1 kilo juga, itu 35.000. Kemudian lemon ini kita pakai 500 gram, harga totalnya 7.500. Madu itu setengah botol besar ya, jadi satuannya itu 100.000 karena kita pakai setengah, jadi itu 50.000. Kemudian box mini yang kita gunakan ini untuk tempat dessert, itu kita pakai 20 box untuk 1 harinya, harga satuannya 600, jadi totalnya 12.000. Total biaya produksi 1 hari itu 249.500. Ini saya akan menjelaskan bahan-bahan yang dipakai, yaitu 4 butir telur, 100 gram tepung terigu, 75 gram margarin, 1,5 sendok vanila, 1,5 sendok SP, dan ditambahkan 300 buah naga atau ekstrak daun fuji. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses cara pembuatannya. Proses cara pembuatannya yaitu panaskan terlebih dahulu oven dengan suhu 170 derajat Celcius. Kemudian olesi loyang dengan margarin dan ditaburi dengan tepung terigu. Setelah itu kocok telur, SP, dan gula pasir sampai mengembang dan tambahkan terigu sedikit demi sedikit. Setelah itu tambahkan butter yang sudah dilelehkan dan vanila diaduk hingga rata. Sekarang tambahkan bahan utama yaitu buah naga dan ekstrak fuji. Setelah semuanya tercampur, tuangkan ke dalam loyang dan hentakan terlebih dahulu. Setelah itu dimasukkan ke dalam oven, dipanggang sampai 30 menit. Sambil menunggu kue matang, kita kocok putih telur dan sedikit gula hingga menjadi krem putih. Setelah matang kue, kita potong menjadi 4 bagian secara horizontal. Setelah selesai, lapisan siap disusun. Kemudian kita potong buah menjadi potongan dadu. Dan jika semua sudah selesai, kita hanya membuat bagian akhirnya. Berikutnya adalah aspek finansial dan aspek yuridis. Aspek yuridis ini dalam melaksanakan usaha diperlukan aspek-aspek yuridis meliputi surat izin tempat usaha atau situ dan surat izin usaha perdagangan atau SIUP. Kemudian aspek finansial, itu sumber modalnya itu modal sendiri dan dibutuhkan investor dalam usaha ini karena ini usaha sekaligus menjalankan kegiatan sosial. Kemudian modal alat-alatnya itu ada oven senilai 800.000, loyang 57.000 per loyangnya dan dibutuhkan 4 loyang, jadi totalnya 228.000. Kemudian mixer 700.000, baskom 25.000 per baskomnya dan kami di sini butuh 4 sehingga total baskomnya itu harganya 100.000. Kemudian alat memotong buah 85.000 sehingga total biaya alatnya itu 1.913.000 hanya modal di awal. Sudah dibeli dengan uang pribadi, tidak termasuk ke dalam perhitungan modal usaha. Kemudian analisis break even point itu jumlah biaya yang diperlukan itu biaya bahan baku itu 249.500 per hari. Perkiraan pengeluaran modal sejumlah 249.500 mampu untuk memproduksi 20 box dessert. Kemudian HPP-nya itu sama dengan modal dibagi produksi. Jadi totalnya itu 12.500 jika dibulatkan. Perkiraan laba ruginya itu target per hari 20 box, pendapatannya itu 20 kali harganya itu 12.500 sama dengan 250.000. Kemudian pendapatan per bulannya itu 30 hari dikali 250.000 itu sama dengan 7.500.000 per bulan. Sedangkan pendapatan per tahun itu 12 bulan dikali 7.500.000 sama dengan 90 juta kalau per tahunnya. Kemudian perhitungan BEP-nya itu BEP sama dengan total biaya dibagi harga jual rata-rata sama dengan 19,96
target penjualan 20 box habis dalam sehari. Baiklah, itulah pemaparan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.